Halo guys, assalamualaikum, kembali lagi di Saran channel. Nah, di sini saya akan memberikan trik, yaitu bagaimana cara gunting ini yang sudah tumpul ini, yang sudah karatan ini, yang sudah lama tidak saya gunakan karena tumpul, dan bagaimana caranya agar gunting ini bisa tajam kembali dan bisa digunakan oleh kita semua. Ini sudah sangat longgar guys ya. Jadi di sini ada penguncinya ini sudah longgar. Dan bagaimana cara agar gunting ini bisa tajam kembali? Caranya sangat mudah, kita siapkan saja obeng min sama palu seperti ini. Obeng minnya bisa berukurannya terserah kalian, tapi di sini menggunakan obeng min yang sebesar ini, sebesar tangan saya lah, sekitar itu. Oke, di sini kita ketuk aja bagian penguncinya, dengan menggunakan obeng yang sudah siapkan, dan menggunakan palu yang pastinya jangan menggunakan tangan, nanti kita sakit tangannya guys. Oke, kita ketuk-ketuk lagi sampai benar-benar guntingnya itu menjadi press atau menjadi tidak longgar kembali. Yang kalau misalkan sudah dirasa cukup, kalian sudah hentikan, karena kalau misalkan terus dipaksakan nanti guntingnya mungkin bisa menjadi sangat seret dan tidak bisa digunakan lagi. Ini sudah cukup seret ya guys. Jadi ya kira-kira saja kalau misalkan guntingnya sudah cukup seret seperti ini, kalian bisa hentikan pengetukannya. Tapi kalau misalkan dirasa kurang seret gitu ya guys, kalian bisa ketuk lagi dengan menggunakan obeng min dan palu yang sudah kita siapkan ini guys. Dan kita siapkan juga tangan kita agar bisa bergerak yang pastinya. Oke, apalagi ya guys, kalau misalkan masih kurang, kalian ketuk-ketuk lagi sampai benar-benar guntingnya itu menjadi press ya guys. Yang intinya itu guntingnya itu bisa lebih press lagi, bisa menjadi tidak longgar kembali guys, seperti gunting yang waktu tadi sebelum kita ketok ya guys. Ini ternyata guntingnya terlalu keras ya guys, tadi saya ketoknya, jadi guntingnya itu agak seret. Jadi kalian bisa ketuk-ketuk bagian atasnya biar tidak terlalu seret kembali. Kalian bisa goyang-goyangkan seperti ini, bisa gerak-gerakan seperti ini, atau misalkan kalau ada pelumas, kalian bisa tambahkan pelumas biar guntingnya itu bisa lebih lancar digerakkan. Oke, kalau misalkan sudah cukup nyaman digerakkan, jangan lupa untuk bagian atasnya atau bagian yang tajamnya itu kalian bengkokkan ke posisi sebaliknya guys. Kalau misalkan untuk yang ini nih, yang posisi bawah, kita agak bengkokkan ke atas guys. Jadi biar bertemu gitu antara satu mata dengan yang mata yang lainnya. Nah, ini juga sama, ditarik ke atas. Jadi yang bawah itu ke atas, yang atasnya itu ke bawah gitu guys. Jadi posisinya dia terus bertemu antara dengan bagian yang tajamnya guys. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ini sepertinya ini agak seret ya guys, agak seret. Jadi kalau misalkan sudah terlalu seret seperti ini, dia agak susah digerakkan. Kalau misalkan susah digerakkan, kalian bisa tambahkan pelumas agar guntingnya itu bisa mudah untuk digerakkan. Dan kalau misalkan sudah dirasa cukup atau misalkan masih kurang, kalian tinggal atur-atur saja sesuai selera kita atau sesuai kebutuhan saja. Seperti ini. Oke, kita lihat-lihat lagi. Kalau misalkan masih kurang, bertemu gitu bagian gunting, bagian yang tajamnya itu bisa kita bengkok-bengkokkan lagi seperti ini terus saja sampai benar-benar dirasa cukup. Nah, kalau misalkan sudah dirasa cukup, coba kita tes terlebih dahulu apakah sudah tajam. Sepertinya sudah ada sedikit perubahan, tapi belum tajam banget gitu guys. Belum tajam banget. Di sini bisa kita siapkan cutter. Cutter itu kita seperti ini kan, namanya apa ya? Kita gores-goreskan. Nah, intinya kita yang bagian ininya, nah kita gesek-gesek seperti ini. Yang searah saja boleh atau bolak-balik juga boleh, yang pastinya di bagian ini ya guys, bukan di bagian belakangnya. Jadi di bagian yang tajamnya ini kita kupas atau kita ya gesek-gesek seperti ini. Kalian bisa lihat saja di video seperti ini. Dan kalau misalkan ini tinggal kita atur-atur saja, coba kita tes lagi apakah sudah tajam. Ternyata masih tumpul ya guys, masih tumpul. Kalau misalkan masih tumpul seperti ini, coba kita bengkokkan lagi, sama bengkokannya ke atas untuk yang bawah, yang atasnya bengkokannya ke bawah. Yang pastinya itu saling bertemu gitu, saling ngepres gitu ya guys, nggak ada celah untuk si yang akan kita guntingnya itu masuk ke sela-sela gunting tersebut. Jadi langsung kepotong gitu guys. Oke, di sini saya sambil merasa-rasakan, nggak tahu ini saya apakah sudah cukup, saya juga lupa saat membuat video ini. Oke, coba kita tes. Wow,
Wow guys, guntingnya menjadi tajam kembali, guntingnya menjadi seperti baru lagi. Walaupun guntingnya dengan wujud yang sangat tidak menarik ya guys, sudah karatan seperti ini, tapi ternyata hasilnya sangat bagus, yaitu bisa tajam kembali dan bisa kita gunakan lagi gunting tersebut yang tadinya sudah tumpul dan sudah lama tidak digunakan. Oke guys, ini dulu video kita tentang cara membuat gunting kita menjadi tajam kembali setelah lama tidak digunakan atau karena karat atau apapun itu. Karena ini cuma trik kecil tapi hasilnya bisa maksimal, bisa lebih lebih menghemat uang kita karena tidak perlu membeli gunting baru lagi. Oke, jika ada pertanyaan tentang video ini silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video Sarah Seven berikutnya ya guys. Dadah.